Pemirsa, selebritas yang juga istri dari pesinetron Ajun Perwira, Jennifer Jill, ditangkap polisi. Jennifer ditetapkan tersangka oleh polisi atas kasus penyalahgunaan narkotika. Satuan Reserse Narkoba Jakarta Barat menangkap selebritas Jennifer Jill di rumahnya di kawasan Ancol, Jakarta Utara pada Selasa sore. Jennifer Jill ditangkap atas kasus penyalahgunaan narkotika golongan 1. Hingga malam tadi, Jennifer, suami serta anaknya masih diperiksa di Polres Jakarta Barat untuk penyelidikan lebih lanjut. Namun, status tersangka hanya diberikan pada Jennifer, sementara suaminya pesinetron Ajun Perwira dan anaknya berstatus sebagai saksi. Rencananya polisi akan memberikan keterangan resminya esok hari. Golongan 1, ya. Nah, hari ini kami juga mengirimkan ke lab untuk pemeriksaan narkotikanya. Ditangkapnya di rumahnya sore sampai dengan malam ya, jam 4 sore. Pemirsa, penyelundupan sabu yang nyaris setengah ton lewat jalur laut di Kepulauan Seribu digagalkan. Petugas menangkap 1 pria dan 2 perempuan yang bertugas sebagai kurir. Petugas BNN dan Bakamla melakukan penyergapan terhadap penyelundupan sabu seberat 436,30 kg di Kepulauan Seribu, Jakarta, 6 Februari lalu. Petugas BNN juga menangkap 1 pria dan 2 perempuan yang bertugas sebagai kurir. Narkotika tersebut diselundupkan melalui jalur laut yang dikirim dari Timur Tengah. Penyelundupan sabu ini diduga dikendalikan seorang narapidana bernama Alex yang tengah mendekam di sel tahanan Lapas Kelas 2B Selawi, Tegal, Jawa Tengah. Pada hari Sabtu tanggal 6 Februari dengan tersangka yang ada di sini, 2 perempuan dan 1 laki-laki di homestay yang berada di wilayah Kepulauan Seribu. Selain itu, BNN RI juga berhasil mengungkap beberapa jaringan peredaran sabu. Di antaranya, jaringan Medan Palembang seberat 25,90 kg sabu, jaringan Cengkareng seberat 1,99 kg sabu, terakhir di salah satu hotel wilayah Cengkareng, Jakarta Barat sebanyak 2 kg sabu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sembunyikan sabu seberat hampir 500 gram di dalam dubur pasangan suami istri asal Batam, Kepulauan Riau ditangkap petugas BNNP NTB. Keduanya menjadi kurir untuk mengantarkan barang haram itu ke seorang pemesan di Lombok. Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat menangkap pasangan suami istri P dan MM asal Batam, Kepulauan Riau sesaat setelah mereka mendarat di Bandara Internasional Lombok. P dan MM terbang dari Padang menuju Lombok dan membawa 387,95 gram sabu yang disembunyikan dalam dubur. Narkotika senilai 775,9 juta rupiah ini disembunyikan dengan modus roket. Pelaku pun mengaku selama ini sudah beraksi lebih dari 10 kali dan dapat lolos dari pemeriksaan petugas. Kalau ini dia masuk bisa hampir 300 gram. Dan hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan oleh tim penyidik di bawah pimpinan Pak Kasih Penyidikan, Pak Bayaki, itu sudah berkali-kali bisa lolos. Barang haram ini rencananya akan diberikan kepada seseorang yang memesan sabu untuk diedarkan di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Mereka mengaku menjadi kurir karena untuk menghidupi anaknya yang masih berusia 2 bulan. Keduanya pun terancam hukuman penjara maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Harika Sidi, iNews melaporkan. Polisi gerebek tempat transaksi narkoba dan perjudian mesin dingdong. Dalam operasi tersebut, aparat juga membekuk seorang oknum TNI Gadungan. Para pelaku narkoba lari kocar-kacir saat polisi menggerebek transaksi narkoba dan perjudian di Jalan Binjai, kilometer 12, Desa Puji Mulyo, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara. Di lokasi, polisi juga menemukan seorang pria yang mengaku anggota TNI, namun saat diminta identitasnya pelaku tidak bisa menunjukkan.
Dalam penggeledahan, polisi menemukan senjata mainan, 2 amunisi asli, dan baju loreng lengkap dengan atribut TNI. Selain itu, petugas juga menemukan mesin jackpot dan 1 bungkus paket sabu yang sengaja dibuang oleh pemiliknya lantaran panik. Sedangkan saat penggeledahan, sejumlah pelaku berhasil kabur ke dalam hutan. 3 pelaku ditangkap polisi, seorang pelaku merupakan TNI gadungan. Berhasil mengamankan 1 orang yang kita duga sebagai pengedar narkoba, namun kita tidak menemukan barang bukti, melainkan kita melihat bahwa yang bersangkutan menggunakan atribut TNI dan juga membawa benda yang berupa senjata, tapi ternyata setelah kita cek itu adalah mancis, namun kita juga berhasil mengamankan 2 buah butir peluru yang aktif, sehingga tersangka kita amankan ke Polsek untuk kita selidiki lebih lanjut. Penggerebekan ini berdasarkan informasi dari masyarakat yang resah adanya lokasi yang dijadikan transaksi narkoba dan perjudian yang beroperasi hingga 24 jam dan membuat warga sekitar terganggu. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Anggota TNI yang gugur karena ditembak kelompok kriminal bersenjata di Papua dimakamkan di Banjar, Jawa Barat. Kami kembali usai jeda berikut ini.